Haleluya, puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman. Apa kabar? Doa kami supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kegelisahan karena ada begitu banyak persoalan yang ada di sekitar kita, ada begitu banyak tekanan yang bermunculan, bahkan tekanan yang paling besar saat ini yang dihadapi oleh manusia adalah COVID-19. Tapi semua yang menekan itu eh, begitu mengepung, tapi itu bagi manusia-manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Bagi manusia-manusia yang mau datang kepada Tuhan, tentu suasananya akan menjadi berbeda. Oleh sebab itu, pada malam hari ini dan program channel daripada We For God untuk menghadirkan kesaksian tentang karya Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang terus dinyatakan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Dan itu sebabnya kami rindu untuk apa yang telah terjadi dengan kehidupan kami, kuasa yang begitu dahsyat, kekuatan yang begitu sempurna, sesuatu yang mungkin bagi pikiran manusia adalah sesuatu yang impossible, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu possible. Everything is possible. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan pada malam hari ini teman-teman kita akan diberkati dengan begitu dahsyat karya Tuhan terhadap seorang ibu, seorang oma yang usia sudah 70 tahun lebih, tapi mujizat Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan usia. Yang menurut kedokteran pada waktu itu oma harus dioperasi atau mungkin dengan tindakan-tindakan medis yang lebih dari itu. Tetapi karena oma ini berjumpa dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, dan apa yang terjadi? Semua yang dikatakan oleh medis itu semuanya bisa dilewatkan. Artinya oma tidak perlu menjalani operasi. Dan Tuhan yang mengoperasi secara supranatural. Itulah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini secara lengkap. Dan bukan hanya itu, bagaimana mujizat-mujizat sukacita yang luar biasa, damai sejahtera, dan pemikiran-pemikiran Kristus yang dihadirkan di dalam hidup orang tua ini, di dalam hidup oma ini, yang akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Oleh sebab itu kita akan melihat kesetiaan Tuhan yang secara dahsyat, ya, lewat kesaksian daripada narasumber kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan sambut narasumber kita, Ibu Lindo Pomatu. Ya, selamat malam, Oma. Apa kabar? Halo, Oma. Baik, selamat Selamat. malam. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar, Oma? Baik, Ya, luar puji. biasa ya. Saya lihat semangatnya Oma ini tidak kalah dengan anak-anak umur 17 tahun. Padahal Oma punya usia ini sudah mau mendekati 80. Ya. Ya, teman-teman, bagaimana mujizat Tuhan yang secara supranatural yang dinyatakan kepada kekasih ini. Kita akan dengarkan secara lengkap ya. Tuhan tidak pilih-pilih orang tua, anak muda, tidak pilih-pilih ya. Setiap orang yang mau buka hati, setiap orang yang mau menyambut kuasanya, mujizatnya, kasihnya dinyatakan kepada orang tersebut. Dan mujizat yang luar biasa kita akan dengarkan secara lengkap dari Ibu Lindo Pomatu. Apa yang telah Tuhan kerjakan, Ibu Lindo akan ceritakan kepada kita semua. Oke, Oma, waktu dan tempat saya serahkan kepada Oma. Silakan Oma ceritakan bagaimana Oma bisa berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam hidup Oma. Silakan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Oma. Salam bagi kita sekalian. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus jika pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian saya bahwa sesungguhnya
Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus itu hidup di antara kita. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Bahkan mujizatnya itu tetap ada dari dahulu sampai hari ini. Tetap ada itu mujizatnya itu. Dan Dia akan berikan mujizat itu kepada yang memerlukan, kepada siapa yang meminta. Tuhan tidak pelit. Semua yang ada padanya akan diberikan kepada semua anak-anaknya yang memintanya. Saat ini ada sukacita yang luar biasa terjadi pada diri saya pribadi. Kebahagiaan saya amat besar melingkupi kehidupan saya. Karena kasih Tuhan luar biasa. Kemarin saya mendapat hadiah daripada Tuhan Yesus. Hadiah yang paling istimewa dari segala hadiah yang ada. Hadiah itu adalah hadiah ulang tahun saya yang ke-75. Kemarin 31 Oktober 2020. Umur saya genap 75 tahun. Itu yang memacu saya, yang memberanikan diri saya untuk mau dan mau bersemangat untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih bagi Pak Pendeta yang sudah memberi kesempatan dan ruang untuk saya pada saat ini. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lindo Pomatu. Ya, umur 75 tahun, asal Desa Poleganyara, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya memang tinggal di Poso. Dan selama saya tinggal di Poso, saya pernah menjadi majelis jemaat di salah satu gereja di daerah itu. Saya jadi majelis jemaat selama 13 tahun. 13 tahun. Semua tugas tanggung jawab yang diserahkan oleh tugas kepada saya jalani, saya laksanakan bersama dengan Dia, Sang Pemberi tugas itu. Karena saya tahu, saya percaya, saya tidak akan dapat melaksanakan tugas keterpanggilan ini kalau hanya saya berharap dengan kemampuan saya sendiri. Terlebih, saya akui keterbatasan dan kekurangan saya karena saya tidak punya dasar teologi. Makanya itu, saya hanya berserah dan berharap penuh kepada tuntunan Tuhan. Dan puji Tuhan, selama 13 tahun itu saya merasakan bahwa Tuhan tidak membiarkan saya berada di dalam ketidaktahuan saya. Dari hari ke hari, dianugerahkanlah pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Demikian. Selanjutnya, pada tahun 2000, saya pindah ke Kampung Wayura. Akibat kerusuhan Poso yang terjadi pada tahun 2000 itu, tidak bisa dipertahankan untuk tinggal di situ lagi. Karena segala sesuatu yang kami punyai hancur lebur karena dibakar. Tidak ada sisa. Bahkan gereja pun saat itu banyak yang dibakar. Maka dengan terpaksa saya kembali ke kampung. Begitu sampai di kampung setahun kemudian, saya dipilih lagi oleh jemaat di situ untuk menjadi majelis jemaat. Saya terima tugas itu. Karena saya tahu ini tugas
Ini tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan yang memanggil saya untuk melayani dia di tengah-tengah jemaatnya. Di kampung, saya terima tugas pelayanan kurang lebih 6 tahun. Di samping pelayanan dalam jemaat, saya dipercayakan lagi oleh pemerintah desa untuk menjadi majelis adat. Saya terima kedua-duanya. Dan saya hanya berharap benar kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kesanggupan. Tuhan akan menuntun saya di dalam keterbatasan dan kekurangan saya. Puji Tuhan, semuanya bisa saya laksanakan sesuai dengan kemampuan saya. Singkat cerita, di tengah-tengah kegiatan saya yang begitu padat, suami saya meninggal. Setahun kemudian, anak angkat saya pun meninggal. Dua-duanya meninggal dengan secara tiba-tiba. Sebagai manusia biasa, timbul pertanyaan dalam hati saya. Kenapa ini Tuhan? Kenapa terjadi sedemikian ini? Saya hidup sendiri. Hidup sendiri di rumah. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang selalu setia mendampingi, menaungi, dan memberkati saya. Itu yang menjadi kekuatan saya selama saya hidup sendiri di rumah saya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, anak saya yang di Jakarta, yang ketiga, nomor 3, menyuruh saya untuk ke Jakarta dan maksud untuk tinggal bersama dia di sana. Waktu itu saya belum merespon. Tetapi rupanya si anak ini tidak putus asa untuk memanggil saya untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Singkat cerita, sekitar bulan Juli 2018, kembali saya menerima pesan. Begini pesan itu. Mama, segera berangkat ke Jakarta. Tidak ada alasan lagi. Tiket sudah siap. Mama tinggal berangkat. Wow. Saya agak terkejut juga mendengar pesanan ini. Saya berpikir, timbang. Mau berangkat? Hati ini masih berat. Berat untuk meninggalkan kampung dengan segala tugas yang saya emban pada saat itu. Tidak mau berangkat, tiket sudah sedia. Saya berpikir, dan akhirnya satu keputusan saya ambil. Baik, saya akan berangkat. Akhir Juli, saya berangkat ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, besoknya hari Minggu, saya langsung ke gereja dengan hati yang cemas-cemas. Kan orang baru. Begitu saya perhatikan baik gedung tempat gerejanya, baik situasi dalam gerejanya saya perhatikan, saya mengamat-amati semua. Lain daripada lain. Tetapi tidak apalah. Namanya saya mau bergereja, saya mau ibadah.
Bukan gedungnya yang saya perhatikan, bukan apanya yang saya perhatikan. Yang saya cari bukan gedungnya, bukan apanya, tapi ibadahnya yang seperti saya harus bertemu dengan Tuhan. Nah itu. Setelah ibadah mulai, saya enggan mengikuti tata cara ibadah. Juga puji-pujian. Ya memang saya belum tahu puji itu. Tetapi saya berusaha, sekalipun saya tidak tahu, walaupun hanya saya senandungkan lagu itu, saya ikut. Saya ikut. Begitulah jalannya ibadah. Setelah selesai ibadah, saya belum langsung pulang. Malah anak saya memperkenalkan saya secara langsung dengan Pak Pendeta. Anak saya bercerita dengan Pak Pendeta, saya dengar-dengar saja. Selama mereka berdua bercerita, saya mengambil saya ambil apa yang mereka percakapkan. Saya dalam hati saya katakan begini. Oh, rupanya ini maksudnya si anak ini untuk memanggil saya datang di Jakarta ini. Ini maksudnya yang utama dan. Tapi saya diam. Saya ikuti terus pembicaraan mereka. Sementara saya menguping-menguping saja. Tidak lama setelah selesai mereka bercakap, kami pamit pulang ke rumah. Begitulah terjadi dari minggu ke minggu, minggu ke minggu. Dengan perkembangan waktu yang ada ini, setiap kali saya mengikuti tata cara ibadah, mengikuti kidung puji-pujian, sepertinya hati ini sudah mulai terbuka. Terbuka. Rupanya rasa senang, rasa mau timbul dari hati saya. Terlebih-lebih lagi iman saya. Ketika pemberitaan firman disampaikan oleh Pak Pendeta. Oh, betapa senangnya. Imanku waktu saat itu bagaikan satu tanaman yang sudah layu. Sudah layu. Mungkin karena sudah tua atau sudah karena tidak dipelihara. Jadi kelihatannya agak kerdil ya tumbuhnya. Tetapi setelah disiram, tiba-tiba dia mekar kembali. Mekar dan mekar. Nah demikianlah imanku saat itu. Mekar. Mekar. Saya sadar akan kekurangan saya. Saya sadar akan keterbatasan saya. Puji Tuhan. Maksud Tuhan begitu indah bagi saya. Dan saya tahu persis, saya mengerti maksud dari anak saya untuk memanggil saya tinggal bersama dia. Supaya iman saya semakin tumbuh dan tumbuh. Sampai pada hari ini. Dengan jalannya waktu, saya berpikir, karena kesenangan yang ada, yang timbul, yang datang dari hati saya. Satu hari, saya berjumpa dengan Pak Pendeta. Saya katakan begini, Pak Pendeta, saya minta dibaptis. Pak Pendeta bilang mau dibaptis. Iya Pak. Pak Pendeta setuju. Maka minggu berikutnya, terjadilah baptisan selam. Haleluya. Maksud Tuhan begitu indah. Yang tadinya tidak terpikir oleh saya.
jadi dengan secara tiba-tiba. Dan saya tahu, bukan kehendak saya, tetapi kehendak Dia dalam hidup saya. Kehendak Dia untuk menjadikan saya lebih bertumbuh tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya dapatkan di saat itu. Waktu berjalan terus. Singkat cerita, pada bulan Oktober, saya menerima pesan dari kampung. Harus pulang. Karena ada acara di kampung, acara keluarga. Saya berpikir, ya, karena ini keluarga, bilang saya harus hadir. Saya memberanikan diri, pamitan kepada Pak Pendeta. Mulanya Pak Pendeta tidak mengizinkan saya untuk pulang. Tetapi mungkin karena Pak Pendeta melihat kemauan saya keras untuk pulang. Akhirnya Pak Pendeta bilang, ya boleh pulang. Tetapi dengan satu syarat. Satu syarat. Ibu boleh pulang dalam jangka 2 minggu saja di kampung. Saya terdiam sejenak. Karena saya pikir, aduh, singkatnya waktu. Ini pulang kampung hanya 2 minggu. Oh, tidak puas rupanya. Dalam waktu 2 minggu. Tapi ya apa boleh buat. Daripada tidak sama sekali, ya saya terima saja tawaran itu. Oke. Saya kembali ke kampung. Begitu acara selesai. Saya lanjutkan perjalanan saya ke kampung tempat tinggal saya. Waktu itu izin saya sudah hampir seminggu. Sudah seminggu. Nah, begitu sampai di kampung saya, tempat tinggal saya, bertemulah saya dengan teman-teman sekerja, pemerintah-pemerintah setempat, saudara-saudara keluarga Handai Tolan, ketemu. Menanyakan kabar apa ini, itu. Nah, singkat ceritanya lagi. Tanggal 2 November, saya mendapat perintah dari pemerintah bahwa kami berempat sebagai majelis adat di desa itu harus ke kecamatan lain demi mengikuti pertemuan dengan 2 orang bupati yang hadir hari itu. Maka berangkatlah kami 5 orang dengan memakai 3 motor, sepeda motor. Saya dibonceng oleh perangkat desa. 1 ibu temanku, dia sendiri, yang 2 laki-laki berboncengan. Begitu sampai di kecamatan tersebut, acara jalan demi acara. Selesai jam 1 siang. Setelah istirahat, acara bubar, dan kami pun kembali ke kampung. Kami kembali. Dalam perjalanan itu, kami berempat motor ini tidak sama-sama lagi, tidak beriringan. Masing-masing memacu motornya. Nah, saya katakan kepada perangkat desa yang bonceng saya, tidak usah laju-laju. Pelan-pelan saja, yang penting sampai. Gitu. Kecepatan kami waktu itu barangkali tidak sampai 60. Dengan jarak ya barangkali berapa kilometer. Nah, dengan begitu perjalanan yang kami tempuh, apa halangan di jalan kami tidak dapat pikirkan. Apa yang akan terjadi pada kami tidak dapat pikirkan. Tiba-tiba,
dengan kecepatan yang sangat rendah. Ban motor meloncat lewat pembatas jalan sebelah kiri. Waktu saya rasa ban motor meloncat, saya berteriak, "Hai, kenapa?" Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Langsung diam, saya tidak tahu apa-apa lain terjadi. Bagaimana saya jatuh posisi saya tidak rasakan. Berapa lama saya pingsan juga saya tidak tahu. Rupanya saya sadar. Saya buka mata. Langsung saya pegang dada saya. Aduh, sakit, hampir-hampir setengah mati. Tarik nafas pun sangat susah waktu. Sakit sekali. Saya merintih. Nah, rupanya si perangkat desa yang bonceng saya itu ada di bagian atas kepala saya sebelah kiri. Ya, mungkin dia dengar saya merintih, dia bangun. Dia tanya begini, "Kenapa? Kenapa?" Dada saya sakit, dada saya sakit. Nah, dia bangunkan saya sambil dia pegang-pegang belakang saya karena saya sakit dadaku. Tarik nafas pun agak susah. Nah, di tengah-tengah saya merintih, lewat mobil Avanza dari arah Makassar. Setelah ketika mereka melihat kami, mobil tersebut berhenti dan penumpangnya turun mendapatkan kami. Tanya kenapa? Jatuh dari motor. Nah, saya tadi waktu saya tahu saya jatuh, saya sadar, saya rasa badanku sebelah kiri ini sangat-sangat berat. Saya melihat kaki kiriku bagian bawah, sudah lain bentuknya. Langsung saya bilang, "Aduh, saya tidak mau kaki saya patah. Saya tidak mau kaki saya patah." Dan ketika saya merintih, di saat saya merintih, spontan mulut saya berkata, "Tuhan, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati." Nah, itu perkataan yang keluar dari mulut saya ketika saya merintih. Nah, ketika penumpang Avanza datang, saya minta air minum, diberi saya air minum, saya teguk, 2 teguk. Saya rasa sejuk masuk dalam dada saya. Keluar lagi perkataan saya. Dengan spontan keluar, "Terima kasih Tuhan, saya hidup." 2 kali saya ucapkan itu. Terima kasih Tuhan, saya hidup. Nah, di samping itu, ini penumpang di Avanza ini mengusahakan agar saya bisa dibawa secepatnya ke puskesmas yang terdekat. Tetapi agak susah untuk memasukkan saya di mobil Avanza. Karena kaki saya yang sebelah kiri tidak bisa dipegang karena sakitnya. Dalam keadaan demikian, dengan tidak sangka, datang lagi satu mobil Open dari arah Merawanan. Berhentilah mobil Open itu. Nah, kesempatan 2 penumpang orang di dua mobil ini berdiskusi. Jadilah mobil Open yang bawa saya ke kampung di bawah, yang mana di situ adalah kota kecamatan saya, ada puskesmas di situ. Maka dibawalah saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, petugas kesehatan memberikan pertolongan kepada saya. Nah, rupanya mata kaki kiri saya bagian dalam sobek. Itu dibersihkan lalu dijahit. Nah, yang patah ini mereka korban. Petugas kesehatan dia tidak katakan kepada saya bahwa patah. Dia hanya katakan begini, "Bu, nanti besok kalau bagaimana, langsung ke rumah sakit umum saja, Bu." Dia tidak tahu bahwa patah ini saya sudah tahu. Tapi saya diam saja. Diam. Begitu sudah rampung pertolongan ini, datanglah, diberi kabar di kampung, tempat tinggal saya. Datanglah satu orang bapak yang menjadi teman saya waktu ke kecamatan di mana kami disuruh itu. Dia bilang, "Kenapa? Kenapa? Kamu tinggalkan kami? Kamu gitu cepat." "Oh tidak, kami kira
Ibu sudah duluan, jadi kami pacu dia cepat. Tidak, kami di belakang. Kami di belakang. Nah, dia bilang, sudah mau pulang. Naik motor. Oh, tidak, 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 tidak. Tidak bisa saya naik motor, tidak bisa. Ya, karena saya tidak bisa naik motor, maka diteleponlah kendaraan dari kampung, mobil. Dijemput di mobil saya sampai di kampung. Sampai di kampung, karena saya memang tinggal sendiri di rumah, mereka angkat saya dari mobil, mereka letakkan saya di sofa, tidak masuk kamar. Tidak masuk kamar. Di situ saya tidur. Karena saya tinggal sendiri, terpaksa tetanggaku ada 3 orang ibu yang menemani saya. Siang dan malam. Mengatur saya. Nah, saya waktu itu tidak bisa ke toilet. Tidak bisa lagi. Agak susah. Bayangkan. Baiknya hati tetanggaku. Seminggu mereka merawat saya. Kalau siang, 1 orang dari mereka bertiga ini hendak tinggal menunggu saya. Yang 2 keluar ke kebun mereka, ke sawah. Tapi kalau malam, 3-tiganya harus ada melayani saya. Seminggu. Tiba-tiba anak saya dari Palu yang tua datang untuk menjemput saya. Mau dibawa di Palu. Terlintas dalam pikiran saya. Liwat waktu isi yang diberi oleh Pak Pendeta bagi saya. Tapi apa boleh buat? Dalam keadaan saya begini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berangkat ke Palu pada tanggal 12 November. Sampai di Palu istirahat. Besoknya baru ke dokter. Di ronsen. Hasil ronsen katakan patah. Harus dioperasi. Kami hanya diam. Diam. Pulang ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, rupanya anak yang saya tua ini, dia kabarin ke anak yang bertiga di Jakarta. Nah, setelah itu, si anak yang di Jakarta ini bilang ke kakaknya, antar segera mama ke Jakarta. Saya dengar-dengar saja. Baru dikasih tahu, Mak, kita mau berangkat ke Jakarta. Indri bilang, harus ke Jakarta. Ya, bagaimana lagi? Terbesit dalam hatiku. Saya akan mencari kesembuhan ilahi. Itu yang timbul dalam hati dan pikiran saya. Saya akan mencari kesembuhan ilahi. Semboyan saya. Tanggal 17 berangkatlah kami berdua ke Jakarta. Sampai di bandara dijemput. Naik kendaraan. Nah, di tengah perjalanan dari bandara, harapan saya bahwa saya ini akan langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Tetapi di luar dugaan saya dibawa ke tempat kosnya. Saya diam. Sampai di tempat kosnya itu, ya istirahat. Setelah hari sudah menjelang malam, istirahat. Setelah tenang-tenang, saya dalam keadaan guling waktu itu. Lupa saya bilang, saya berangkat dari kampung dengan kursi roda. Dibawa kursi roda. Di mobil, di pesawat, dibawa kursi roda. Nah, begitu tenang, tiba-tiba masuk seorang bapak. Saya lihat. Saya kaget. Oh, rupanya ini bapak yang mau menangani saya. Tetapi dalam hati kecil ini, sepertinya tidak mau terima. Tapi karena saya menghargai, menghormati anak saya ini,
dalam usahanya untuk memberikan pertolongan kepada saya diam. Saya diam. Ya, mulai dari itu Bapak datang kepada saya menanyakan bagaimana, disuruh buka perban kakiku, dia pegang. Oh, belum bisa diurut ini, Bu. Karena bengkak, memang bengkak. 1 minggu di kampung tidak pernah dipegang-pegang. Sedangkan di perban di lukaku tidak pernah diganti karena tidak ada orang yang mau ganti. Tidak bisa diurut. Hanya semacam bedah dingin itu yang dioleskan di kakiku yang bengkak itu. Dia pulang nanti datang lagi katanya. Ya, dia pulang. Besoknya hari Minggu, tanggal 18 November, saya ke gereja. Kendati pakai daster, bukan alasan bagi saya untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Dan saya pikir orang tidak mau usir kalau saya pakai daster. Yang pokok saya mencari hadirat Tuhan, saya mau menyembah Dia, saya memuji Dia, saya mau berterima kasih kepada Dia. Berangkat, tetap di bawah kursi roda. Sampai di gereja, saya turun dari mobil, duduk di kursi roda, didorong oleh anak-anak gereja. Masuk dengan kursi roda di dalam ruang ibadah. Masuk. Kembali saya beribadah pada hari Minggu itu. Dalam keadaan saya tidak pernah lalai untuk bergereja. Walaupun dalam keadaan yang bagaimana. Pak Pendeta dan semua jemaat itu melihat ke dalam kaki saya. Tetapi saya semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Demikian dari minggu ke minggu berjalan. 3 hari kemudian datang lagi tuh Bapak. Belum bisa karena kaki masih bengkak. Kali yang ketiga mulai dia urut pelan-pelan kaki saya yang bengkak. Nah, kemarin waktu ronsen di Palu, dokter katakan tulang kering saya yang patah. Yang lain ada bengkak, ada memar, gitu. Jadi ini Bapak bilang, oh ini belum bisa diurut ini, sudah. Itu kali yang ketiga. Nah, kali yang ketiga itu dia katakan begini, nanti besok kalau datang lagi saya mau bawa bambu, mau diikat di kaki sebagai pengganti spalak. Gitu. Ya saya iya saja. Apa dia bilang siap. Padahal dalam hati saya tidak 100% menerima dia. Malah waktu saya melihat mukanya, dalam hati saya katakan, oh Tuhan, sudah salah saya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya sudah salah. Tapi karena saya mengingat usaha dari anak saya ini, saya hormati, saya hargai dia, itu sebabnya saya hanya diam saja. Saya menerima saja apa yang dilakukan. Kali yang keempat, mungkin antara seminggu, karena saya bilang nanti dijemput kalau mau diadakan lagi pengurutan. Kali yang keempat datang. Nah, di situ dia mulai urut dari pangkal paha saya. Itu pun bengkak. Urut pelan. Hanya anehnya, setelah selesai dia urut, dia lilitan dengan dia punya alat. Alat. Kaki saya dia lilit. Bagian betis dia lilit dengan alatnya itu. Oh, hati saya semakin memberontak. Hati saya semakin tidak setuju. Kalau bisa saya mau usir Bapak itu. Tapi saya hanya diam. Selesai, dia pulang. Seminggu kemudian dijemput lagi. Datang lagi. Itu kali yang kelima. Datang lagi. Dia mulai urut-urut lagi.
Setelah pengurutan, begitulah dia ulang. Dia lilit lagi betis-betis saya. Jadi, hati saya memberontak di sini. Mau lihat dia diurut di alatnya itu. Memberontak. Setelah dilepas, saya bilang begini, Pak, barangkali kita istirahat dulu ya, supaya kita melihat bagaimana perkembangannya selama 5 kali ini. Kita istirahat dulu. Nanti kalau bagaimana-gimana, nanti dijemput lagi. Ini Bapak setuju? Iya, iya kalau begitu. Sudah. Padahal itu kali yang terakhir dia pegang kaki saya. Terakhir. Sampai hari ini. Saya tidak memilih lagi batang hidung untuk Bapak. Saya lupa lagi. Semenjak itu, apa yang saya lakukan? Saya mau bergerak, tidak bisa. Bagaimana? Kekuatan saya hanya berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sandaranku. Engkau adalah tabib yang agung. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menyembuhkan kaki saya. Yang patah, Engkau bisa sambung kembali. Yang memar, yang bagaimana Tuhan bisa meratakan kembali. Memperbaikinya, saya percaya sungguh Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan. Saya percaya sungguh. Tuhan bisa menyembuhkan. Itu yang selalu ada dalam hati saya. Itu yang selalu terucap setiap kali saya berdoa. Di samping itu, saya didoakan oleh hamba Tuhan. Kemudian, memangnya saya tinggal sendirian dalam kamar kalau siang hari. Karena anak saya ini ada kerja. Ada lagi kakaknya, tapi dia ada di kamar atas. Di lantai 2. Nah, semua kegiatan nyuci pakaian, masa apa ada di lantai 2. Jadi kalau saya perlu saya telepon dia di atas, dia baru turun. Apa saya mau buat air kecil, nanti saya telepon, baru dia turun bantu saya. Begitu keadaan. Di samping itu, yang lebih menguatkan saya, yang lebih menghibur saya, lagu rohani. Saya pasang sehari penuh. Biar dia menyanyi di situ. Kaset-kaset lagu rohani. Kaset-kaset KKR. Saya putar. Itu menjadi penghiburan saya di dalam kamar. Berapa lama itu? Saya berada dalam keadaan demikian. Kurang lebih 3 bulan. Semua kegiatan diadakan di atas tempat tidur. Bayangkan, saya terkapar di tempat tidur. Tanggal 18 Januari, kami ke Roker lagi untuk maksud meronsel. Sampai di sana dironsel kaki saya. Habis dironsel, dokter katakan begini, Ibu, bagaimana jatuhnya sampai separah ini? Oh, saya kaget mendengar kata separah ini. Sudah bagaimana kaki ini sampai dibilang separah? Ya, dia lihat oh, ini ibu, ini yang bengkok, ini yang memar, iya bagaimana semua dilihat. Saya diam. Dia bilang harus dioperasi. Ya. Saya memberikan diri. Saya bilang dokter, berapa kira-kira dananya? Dokter bilang, ya sekitar 30 juta. Dalam hatiku, oh, 30 juta? Di mana saya mendapatkan uang? Iya, saya dengan anak saya, iya saja. Iya dok, iya dok. Kami pulang. Sampai di rumah.
Saya katakan anak saya, tidak usah dioperasi. Tidak usah dioperasi. Berdoa saja. Doa saja. Anak saya bilang, Mama yakin. Mama yakin. Mama yakin. Mama percaya. Dari Palu saya sudah bilang, saya mau mencari kesembuhan ilahi. Saya bilang. Anak saya bilang, iya. Kalau begitu, diimani saja Mama. Pasti kaki Mama akan sembuh. Pasti Mama bisa berjalan dengan kaki yang baru. Oh, haleluya. Haleluya. Maka semakin saya berdoa. Saya berdoa. 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 Ketika saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni segala salah dan dosa saya. Baik yang saya sadar perbuat maupun dalam keadaan tidak sadar, ampuni saya Tuhan. Kepada siapapun saya berdosa, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Agar jangan dengan dosa itu mengempang kesembuhan yang Engkau berikan kepada saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Saya katakan begini. Tuhan, sudah 2 orang dokter mengatakan hasil diagnosa mereka bahwa kaki saya harus dioperasi. Tetapi saya percaya keahlian mereka, kepintaran mereka masih ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Sebab itu Tuhan, kaki saya yang patah ini bukan tangan dokter yang mengoperasinya. Saya tidak akan memberikan tangan dokter manusia yang mengoperasinya. Melainkan dokter yang agung. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang mengoperasinya. Begitu saya katakan kepada Tuhan waktu itu. Benar, saya katakan begitu. Saya tidak mau kasih tangan dokter manusia mengoperasinya. Selain tangan Tuhan Yesus sendiri. 2000 tahun lalu. Penyakit apa yang Tuhan bisa tidak sembuhkan? Semua penyakit. Separah apapun penyakit itu. Sebesar apapun luka yang dia temukan. Semua dia sembuhkan. Apalagi kaki saya yang patah ini. Saya percaya. Tuhan pasti dia bisa sembuhkan. Haleluya. 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 Di samping itu, saya berusaha dengan sekuat tenaga saya. Bagaimana caranya supaya saya cepat sembuh. Saya berusaha bergerak sendiri. Berusaha bangun. Menggerakkan kaki saya bangun. Satu malam, anak saya sudah tidur. Saya tinggal sendiri. Menonton KKR penyembuhan. Saya nonton. Bagaimanapun gerakan yang ditayangkan di televisi, bagaimanapun yang mereka lakukan di tayangan televisi, saya ikuti. Saya ikuti semua. Mereka bertepuk tangan, saya tepuk tangan. Mereka melambaikan tangan, saya lambaikan tangan. Semua gerakan saya ikuti. Menyanyi. Yang saya tahu saya ikut. Yang saya tidak tahu saya hanya senandung. Sampai acara habis. Begitu habis acara, saya melihat kaki saya. Saya mencoba angkat. Oh, puji Tuhan. Bisa saya angkat sendiri. Tangan saya yang sebelah kiri juga sudah bisa saya angkat. Puji Tuhan. Saya gerakkan berapa kali untuk meyakinkan bisanya kaki saya bergerak. Baru saya bangunkan si Indri. Bangun. Dibilang kenapa? Lihat kaki mama. Bisa bergerak.
bisa saya angkat. Saking senangnya dia berpelukan dengan saya, berdoa dan menangis, bersyukur sambil menangis. Itu mujizat yang pertama yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Semakin saya tambah berdoa, semakin kuat saya berdoa, semakin kuat. Semakin saya berusaha, sekuat tenaga. Bagaimana caranya untuk saya dapat berjalan? Saya mencoba bangun di tempat tidur. Bagaimana? Saya berusaha. Kalau saya rasa capek, saya duduk. Saya ulang lagi. Duduk, capek, duduk, capek, duduk. Jalan, jalan. Kebetulan, saya diberi alat bantu tongkat. Nah, itu yang saya gunakan. Oh, semakin kuat saya. Semakin semangat saya untuk dapat berjalan. Ke gereja, saya bawa itu tongkat. Saya berjalan. Masih dibantu. Itu kegiatan saya. Setelah saya bisa bergerak, bisa berjalan setapak demi setapak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di situ saya mulai kenal Tuhan. Benar Tuhan, Engkau memang ada. Engkau hidup di antara orang yang berserah kepadamu. Tuhan setia mendengarkan setiap suara yang memanggil namanya. Tuhan tidak tuli. Dia tetap setia. Kasihnya sangat luas, luar biasa. Luar biasa. Itu yang saya rasakan. Saya rasakan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Singkat cerita, pada 10 Maret, tanggal 10 Maret, kami ke dokter lagi, ke rumah sakit Bethsaida untuk kali yang ketiga. Dengan maksud untuk merongsen untuk ketiga kalinya. Sampai di sana, sudah agak malam, saya menceritakan kenapa saya minta di ronsen. Saya ceritakan keadaannya kaki saya. Akhirnya dokter setuju, maka di ronsen lah kaki saya untuk kali ketiga. Setelah selesai ronsen, dokter keluar dengan tersenyum-senyum. Dia katakan, kaki saya sudah baik dan sembuh. Tidak ada lagi retak-retak di tulang kering. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Sungguh baik, sungguh baik. Kebaikannya tidak tertanding. Kasihnya tidak tertanding oleh siapapun. Kuasa apapun yang di dunia ini. Itu tidak bisa menandingi kasih Tuhan. Tidak bisa menandingi kebaikan Tuhan. Dia yang di atas. Dia yang teratas. Dia yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari situ, kekuatan saya, fisik saya semakin bertambah. Dan semakin inilah kisah saya. Saya merasakan betul. Firman berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan temu. Maka dia sudah berkenan bagi saya. Dia sudah berkenan. Sehingga saya mendapat dia. Mendapatkan dia. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Saya berseru kepada dia. Dan dia dekat kepada saya. Ketika saya berseru kepadanya, dia sangat-sangat dekat kepada saya. Dekat. Hanya sejauh doa. Sejauh doa.
Saking dekatnya Tuhan Yesus kepada saya. Hanya sejauh doa. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus sudah membukakan pintu saya. Membukakan saya pintu. Dia sudah bukakan saya pintu. Mintalah, maka dia akan memberi. Dia sudah beri. Dia sudah berikan kepada saya apa yang saya minta. Karena saya minta kesembuhan. Sudah terjadi di kaki saya. Saya bisa berjalan sampai pada hari ini. Seruan saya sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Ketukan pintu, sudah dibukakan pintu bagi saya. Mau apa lagi? Apa lagi? Yang saya pikir, bagaimana selanjutnya saya saya membalas semua kebaikan Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Dengan apa saya membalas? Harta kekayaan saya tidak punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya miskin di dunia. Miskin di dunia. Tapi satu pengharapan. Saya semakin mendekatkan diri kepadanya. Saya tetap berseru, dan berserah kepadanya. Itu saja pegangan saya. Dan saya semakin mendekatkan diri kepada saya. Saya semakin menyerahkan diri kepada saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, di dalam usia setua ini, kalau toh Tuhan mau pakai saya menjadi pelayan, saya terima Tuhan, saya terima. Saya terima. Saya terima. Karena saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan saya di dalam ketidakmampuan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan. Di akhir kesaksian saya, ada satu hal yang penting yang masih menjadi pergumulan saya. Bahkan seringkali jika saya berdoa, air mata saya tercurah. Tercurah. Karena sedihnya hatiku. Karena hancurnya hati ini. Anak saya, si sulung dan si bungsu, meninggalkan Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya sedih dan hancur. Setiap kali saya berdoa, dengan cucuran air mata, karena kerinduanku kepada mereka berdua. Oh, kedua putri saya, kembalilah. Kembali kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Yesus masih terbuka sampai hari ini untuk menyambut kedatangan kamu berdua. Tuhan Yesus masih menunggu kamu berdua untuk kembali kepadanya. Kembalilah anak sayang. Kembalilah anakku sayang. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tidak dua yang mau menyelamatkan kamu. Tidak dua. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Kembalilah anakku. Kembalilah anakku. Sayangilah mamamu ini. Sayangilah mamamu ini. Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menunggu kapan waktu Tuhan untuk mengembalikan anakku ke dalam tangan. Saya akan menunggu dengan tekun. Saya akan menunggu dengan setia kedua anakku untuk kembali kepadamu Tuhan Yesus. Saya katakan kepada Tuhan demikian. Karena kerinduanku yang sangat-sangat luar biasa kepada mereka berdua. Anakku Evan Novi. Mari anakku.
kembali. Kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tidak ada dua jalan sampai ke surga. Tidak ada dua jalan sampai ke surga. Yang menyelamatkan orang yang percaya hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang beri kepada saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah berkenan memberikan ruang dan kesempatan kepada saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Oma Lindo. Bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu sempurna, yang begitu ajaib telah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan pada malam hari ini adalah berkat yang luar biasa buat kita semua. Sebelum kita buka ruang telepon, saya ingin memperlihatkan dulu beberapa foto pada waktu Oma Lindo mengalami kecelakaan. Bagaimana menurut medis, menurut kesehatan, menurut dokter, adalah sesuatu yang harus dioperasi. Dan melihat juga kondisi daripada usia Oma yang sudah 73-74 tahun adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin bisa pulih ya, karena kondisi tulang dan kondisi organ-organ tubuh di usia yang seperti itu sudah sangat mustahil untuk bisa kembali normal. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Dia melebihi daripada akal dan kemampuan teknologi, bahkan medis dan kedokteran, sehingga Oma Lindo ini benar-benar mengalami kesembuhan yang sempurna. Kita lihat dulu beberapa fotonya ya, supaya kita bisa sedikit ada gambaran tentang bagaimana kondisinya pada waktu itu. Ya, ini pada waktu Oma sedang menggunakan kursi roda pada waktu itu. Ya, kita lihat lagi foto yang lain, bagaimana kakinya yang retak pada waktu itu. Coba kita pindah ke foto yang berikutnya. Ini, Bang. Ya, ya, coba kita lihat lagi. Ya, coba kita lihat lagi foto yang enggak, yang tadi ada yang masih dibalut dengan perban itu. Coba kita lihat. Bukan ini, ada yang dibalut dengan perban putih itu. Nah, ini fotonya retak. Nah, ini hancur kakinya di bagian pergelangan bawah kaki kiri dan juga retak di bagian itu. Ya, inilah kondisi Oma pada waktu setelah terjadi kecelakaan ya. Tapi Tuhan yang operasi secara supranatural sehingga Oma kembali pulih secara normal tanpa sentuhan medis, tanpa kekuatan manusia, tanpa pertolongan dari manusia, tapi kuasa Tuhan begitu sempurna telah terjadi di dalam kehidupan Oma. Dan ya, mungkin saat ini Oma bisa bangkit berdiri sejenak untuk jalan supaya bisa lihat kepada teman-teman bahwa Oma benar-benar sudah pulih dengan sempurna. Bisa geser sedikit tempat duduknya dan Oma bisa agak mundur sedikit ke belakang. Ya, dan Oma benar itu handsfree-nya dilepas saja. Nah, itu Oma benar-benar sudah sembuh sempurna dan sudah bisa jalan ya, tanpa operasi. Oke Oma, terima kasih Oma, itu sudah cukup. Oma bisa kembali lagi ke tempat duduknya, bisa digeser kembali, itu kakinya sudah benar-benar pulih secara sempurna ya, itu Oma sudah bisa jalan tuh. Ya, luar biasa Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Oke Oma, cukup Oma bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali. Ya. Ya, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya. Begitu dahsyatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Oma bahwa
ada doa pergumulan yang menjadi kerinduan terbesar daripada Oma, karena dua anaknya yang sulung dan yang bungsu telah meninggalkan Tuhan, artinya pindah agama. Itu tadi sudah disampaikan. Kita berdoa supaya kedua anak beliau bisa mendengarkan pada saat ini, dan itu adalah jeritan tangis orang tua, dan orang tua tidak pernah punya rencana yang tidak baik. Orang tua punya rencana yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Dan memang tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, apa yang menjadi doa Oma ini, itu juga kita harus dukung doa supaya anak-anaknya bisa segera kembali dan bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, luar biasa kuasanya, dan kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Oke teman-teman, kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Ya, kita akan kasih kesempatan dulu kepada Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Suara saya. Ya, silakan Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Oma Lindo ya. Kasih kesaksiannya sangat memberkati. Ya, kesaksiannya sangat memberkati. Ya kami ya, khususnya saya. Ya, tadi kan Oma cerita bahwa 13 tahun ya sempat jadi majelis. Iya. 13 kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Oke. 20 tahun. Oke. Ya. Nah, waktu jadi majelis itu gimana? Hilang suaranya, Pak. Ya, Pak Hasan suaranya bisa diulang kembali, Pak. Ya, waktu Oma ya jadi majelis 20 tahun, saat itu apa sudah alami Yesus, Bu? Oma? Iya. Sudah mengalami kalau mau berbicara Yesus ya sudah. Tapi belum sehebat yang saya rasakan di belakangan ini. Belum sehebat. Oh, oke. Oh, tetapi belum dibaptis ya? Waktu itu masih belum baptis. Saya memang. Sudah, saya memang Kristen dari lahir. Oh, tapi kan waktu Oktober, Oma kan dibaptis lagi. Itu apa sebelumnya belum dibaptis? Selam. Belum. Oh, sebelumnya belum pernah dibaptis. Baptisan selam yang terjadi Oktober itu. Oke, tapi sebelumnya pernah dibaptis? Pernah. Oh, pernah. Baptisan Persik. Baptisan Persik. Iya, oke. Oke, kemudian dibaptis. Nah, setelah dibaptis itu Oma maksudnya imannya semakin dibangkitkan gitu, Oma ya? Iya, puji Tuhan. Oke. Setelah dibaptis itu baru Oma mengalami satu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jadi sehingga imannya itu semakin dibangkitkan itu Oma ya. Iya, puji Tuhan. Oke. Kemudian, nah waktu terjadi kecelakaan itu, nah itu posisi berarti iman Oma sudah maksudnya udah on fire sama Tuhan lah gitu ya Oma ya. Iya. Ya, sehingga waktu kecelakaan yang di daerah sebelum ke Jakarta kan Oma bilang, saya mau dioperasi oleh Tuhan Yesus. Betul Oma ya? Saya mau berangkat dari kampung menuju Jakarta. Saya memang sudah katakan, saya mau mencari kesembuhan ilahi. Begitu, dengan spontan itu kata keluar dari mulut saya. Ya, itu yang saya pegang sampai di Jakarta. Oke. Tapi itu yang Oma pegang sampai Jakarta. Tapi kan kenyataannya kan waktu itu kakinya nggak bisa jalan. Jadi apakah itu tidak membuat iman Oma goyah atau bimbang atau ragu gitu loh? Oh tidak. Karena saya percaya. Waktunya Tuhan saya tunggu. Oh, oke. Oke, jadi waktu Jakarta ke dokter itu cuma hanya untuk check up aja atau gimana? Atau sebenarnya untuk hanya check up, hanya minta di ronsen. Itu doang. Oh gitu ya. Bukan minta di sembuhkan atau diobati, bukan gitu ya? Tidak. Saya tidak menerima obat apapun. Tidak menerima obat apapun dari dokter.
Begitu habis ronsen saya pulang. Oke. Ya, luar biasa Oma ya. Jadi di Lukas ya, di Lukas pasal 1 ayat 37 ya, firman Tuhan berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Amin. Jadi Oma Lindo benar-benar pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Nah, apa yang Oma Lindo alami ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, ya. Dia berkuasa bukan 2000 tahun lalu, ya, tapi sekarang dan sampai sekarang dan sampai selamanya. Ya, amin. Luar biasa, amin. luar biasa Oma Lindo. Terus satu hal gini, Oma kok nggak salah sekarang udah usia 75 ya? Iya, 75 kemarin, Pak. Iya, oke. Nah, ini saya mendorong Oma tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap antusias dalam Tuhan. Karena bukan apa-apa. Ini akan membangkitkan semangat, ya. Kami yang generasi di bawah atau yang masih muda gitu loh. Ya, artinya Oma yang usianya sudah 75 masih semangat, masih antusias, apalagi kami yang lebih muda. Itu aja sih Oma. Ya. Iya. Oke. Itu saja, terima kasih. Kesaksian Oma sangat memberkati ya, dan sangat menginspirasi bagi banyak orang. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Pastor Yusuf. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Sama-sama diberkati Pak Hasan. Oke. Luar biasa ya. Iman daripada Oma Lindo, dan itu memberkati kita semua pada malam hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ke Ibu Delima. Selamat malam Ibu Delima. Selamat malam Pak. Shalom, ketemu lagi. Shalom. Ya, apa kabar Ibu? Aduh, minggu lalu baru bersaksi ini Pak. Luar biasa Pak. Apa-apa. Haleluya. Ya. Oh, Oma, salam Oma. Salam. Iya, semangat sekali Oma. Makasih. Amin. Iya. Saya tadi tidak mengikuti dari awal, Oma. Kapan kecelakaannya itu, Oma? 2 November 2018. 2018. Oh iya, 2 tahun yang lalu, Oma ya. Iya. Sesuai dengan pergumulan Oma, ini Pak Pastor saya menambahkan ya Pak ya. Belum saya beritahu kalau adik saya yang menikah dengan pria pilihannya itu, puji Tuhan Pak, sudah mendapatkan keselamatan. Ya, sudah terima Tuhan Yesus, dan tahun lalu dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, makanya kepada Oma, saya bergumul terus Oma pada adik saya itu Oma. Iya. Lumayan lama pergumulannya. Jadi kita tetap beriman Oma bahwa janjinya Tuhan dan amin. Tetap ya Oma ya. Ingat firman Tuhan yang sudah saya katakan juga pada minggu lalu. Satu orang diselamatkan dalam rumah, itu seisi rumah pasti diselamatkan. Yang penting iman kita itu tetap teguhkan, Oma. Yakin ananda kita itu pasti dijamah Tuhan. Imannya. Kalau Oma mendapatkan suatu mujizat yang luar biasa pada yang Oma alami saat ini, tiada mustahil. Yang penting kita beriman selalu. Janjinya dan amin. Indah pada waktunya pergumulan kita itu Tuhan nyatakan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, bahwa kasihnya itu sempurna, kudus. Yang penting kita tetap beriman. Ya, saya lihat Oma itu umurnya udah diberikan bonus. Wow, kami yang muda-muda ini terinspirasi dari Oma. Tetap semangat. Ya, kalau kita diberikan, mengapa tidak? Ya, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita itu. Yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ya, luar biasa Tuhan itu. Jadi itu yang saya tambahkan kesaksian saya minggu yang lalu, ya, bahwa adik saya sudah menerima Tuhan Yesus dan imannya sudah kembali pada Tuhan Yesus. Ya, demikian terjadi ya pada pergumulan Oma. Ya. Pasti ananda kita nanti mendapatkan keselamatan. Harapan saya pasti jadi oleh Tuhan. Amin. Luar biasa.
Demikian Pak tambahan dari saya. Ya, saya juga ini Pak jadi tambah kenalan saya. Beberapa dari Jakarta, dari Sumatera, dan juga dari Bali. Mereka minta didoakan. Luar biasa, saya sempat semangat. Jadi memang saya minta Pak, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, pakai hamba-Mu sekalipun stay. Kalau Engkau mengendaki hamba keluar, Tuhan, pakai hamba-Mu. Nah, melalui media kita gunakan, pakai ya, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan itu tidak mimbar, tapi pelayanan kita di mana saja, untuk nama Tuhan, untuk kerajaannya, namanya dipermuliakan. Demikian Pak, tadi sudah saya minta alamat Bapak. Saya figur itu dari Bapak itu saya dapat, luar biasa Pak. Ya Pak Yusuf ya, sehat selalu, diberkati channelnya. Iya, terjadi revival, kegerakan rohani yang luar biasa. Demikian Oma, semangat selalu Oma ya. Tuhan Yesus maha baik, Tuhan Yesus dahsyat. Pokoknya Tuhan Yesus ajaib hidup. Ya dan amin. Maju terus Oma. Amin. Semangat. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Ya. Luar biasa, Oma punya semangat, usia yang sudah 75 tahun, itu membakar, ya, memberi semangat yang impartasi spiritual yang luar biasa, sehingga banyak orang yang dikuatkan pada malam hari ini, ya. Oma harus tetap semangat dan menyala-nyala, karena ini adalah waktu-waktu yang sangat berarti, waktu-waktu keemasan buat kita untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan yang heran, ya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke Moses. Ya, kita ke Moses. Selamat malam Oma. Oma Lindo, selamat malam. Selamat malam Pak Moses. Halo. Luar biasa, kesaksiannya luar biasa Om Lindo. Puji Tuhan. Pak Moses bisa dengar? Saya bisa dengar Pak Yusuf. Dengar. Ya, dengar jelas Pak Yusuf. Halo. Agak terganggu. Saya dengar suaranya Oma. Iya, baik. Saya juga dengar. Iya. Oma jadi pelayan Tuhan sebagai majelis itu Oma berhenti atau masa itu istirahatnya tahun berapa Oma? Masa periode, karena kami di sana kan kalau majelis jemaat itu setelah 2 tahun diganti lagi. Iya, terus. Tapi untung saya selama 13 tahun itu tidak pernah diganti, kemudian di kampung selama 6 tahun itu tidak pernah diganti-ganti terus. Ketika ada pembaruan tetap saya naik, saya masih terpilih. Jadi tidak ada masa berhenti. Sampai Oma kena musibah tetap Oma masih di majelis? Waktu itu saya sudah tidak, tinggal melayani di masyarakat. Oh, tahun berapa Oma melayani turun dari majelis? Saya sudah lupa juga tahun berapa itu. Oke, Oma sebagai pelayan, setelah Oma jadi pelayan Tuhan beberapa tahun, kemudian musibah kena Oma, perasaan Oma seperti apa? Perasaan saya waktu itu, ya secara daging ya, seperti saya sudah katakan tadi, ada secara daging tetap bertanya, ada pertanyaan timbul, kenapa Tuhan, begitu. Nah, tetapi keberanian itu timbul, setelah saya sadar dari kesadaran itu, saya langsung berkata, yang pertama saya ucapkan, Tuhan, saya tidak mau mati. Kemudian setelah saya minum air, keluar lagi perkataan dari mulut saya katakan begini, terima kasih Tuhan, saya hidup. Terima kasih Tuhan, saya hidup. Nah, itu yang memberi kekuatan kepada saya. Iya. Berikutnya, bagaimana ketika Oma kena musibah, Oma minta dari Tuhan,
Tuhan tidak memberi kesembuhan bagi Oma. Bagaimana perasaan Oma? Saya kira tidak mungkin. Tidak ada dalam pikiran saya bahwa Tuhan tidak akan memberikan kesembuhan. Ya, ini misalnya seperti Rasul Paulus, kan Rasul Paulus Tuhan bilang bahwa cukuplah kasih karunia sampai sini. Bagaimana kalau hal itu Oma alami seperti Rasul Paulus? Kalau memang Oma itu sembuh. Kalau memang itu yang diberikan kepada saya, ya mau tidak mau saya harus terima. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebagai yang percaya, sebagai orang yang percaya, saya tidak ada perasaan yang menyesal ya. Tidak ada perasaan menyesal. Karena itu adalah perbuatan Tuhan yang terbaik yang diberikan kepada saya. Luar biasa, luar biasa. Jadi iman Oma ini sungguh luar biasa. Jadi bukan manisnya, tetapi pahitnya. Tetap Oma terima. Ini yang saya petik dari Oma ini. Terkadang orang Kristen hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak menerima yang tidak baik. Sehingga kadangkala imannya itu goyah. Oke, Oma Lindo, terima kasih banyak dengan pencerahannya. Iman kami semakin dikuatkan. Pak Yusuf Manbulu, terima kasih banyak dengan siaran-siaran yang membawa iman kita semakin dekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama-sama, Pak. Pendeta Yusuf, Tuhan Yesus berkati lain. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Pak Moses. Sama-sama Pak Moses. Malam Pak Yusuf. Ya. Malam. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke Bapak Joko Sutarjo. Selamat malam, Pak Joko. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, ya. Shalom. Ya, shalom. Halo. Ya, shalom Pak. Silakan Pak. Pak Joko bisa dengar? Halo. Ya. Shalom Pak Pendeta. Saya bisa dengar. Saya bisa dengar. Silakan Pak Joko. Saya senang sekali dengan kesaksian Oma. Baik. Terima kasih. Bisa Pak, bisa. Bisa. Ya, saya dengar. Oh iya Pak. Saya sangat bersuka cita dengan adanya channel yang Bapak tampilkan itu, membuat banyak orang diberkati. Iya. Oma Lindo, apa kabar Oma Lindo? Iya. Baik, puji Tuhan. Halo? Kasih Tuhan luar biasa. Baik. Halo. Halo? Oma Lindo? Halo. Suara saya terdengar nggak, Oma? Terdengar. Halo? Halo? Tidak nyampe ya suaraku. Halo? Gimana? Oma bisa dengar suara saya? Bisa. Halo? Halo, Oma Lindo. Salam. Suara Oma putus-putus. Oh, ya. Halo, Oma Lindo. Halo. Pak Joko nanti masuk lagi ya, karena ini suaranya kelihatannya tidak terlalu connect ini. Oma. Ya, nanti masuk lagi ya Pak Joko ya. Halo. Kelihatannya agak tidak stabil ini sinyalnya. Pak Joko. Halo. Shalom, Oma. Ya. Salam. Halo. Ya, putus ya. Nanti masuk lagi ya Pak Joko ya. Oke, kita langsung ke Ed. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Shalom. Ya, silakan Pak Ed. Shalom. Shalom Oma, selamat malam. Selamat malam. Ya. Pak Ed. Terima kasih, puji Tuhan ya Oma ya, karena haleluya, begitu besar kasih-Nya, kemurahan-Nya pada kita. Amin. Oma. Amin. Sehingga Dia memberikan apa yang
Oma inginkan, yaitu kesembuhan yang sungguh ajaib ya Oma ya. Amin. Amin. Ya kebetulan juga kemarin juga ulang tahun istri saya juga yang ke-41 ya Oma ya, sama Oma. Saya ke-75. Iya. Oke ya, puji Tuhan, semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan dengan sungguh dahsyat buat Oma. Dan tadi satu hal yang saya dengar Oma bilang bahwa ada anak Oma yang sulung sama bungsu ya Oma ya. Iya. Ya, itu saya percaya Oma, karena pada saat saya mendengar itu, saya mau berkata bahwa saya secara pribadi pernah meninggalkan Tuhan Yesus Oma. Iya. Tapi pergumulan saya sungguh percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Hati saya selalu tertuju kepada Dia, sehingga dengan pergumulan saya, mungkin juga dengan doa-doa orang-orang, saudara-saudara saya, akhirnya dengan sungguh mujizat, dengan sungguh dahsyat, Tuhan memanggil saya kembali dengan cara Dia yang mungkin saya sendiri mungkin tidak bisa berkata-kata Oma ya, bahwa Dia menangkap saya kembali untuk kembali ke hadirat Dia, karena sungguh-sungguh saya merasa kasih-Nya yang begitu besar kepada saya, sehingga saya yang sudah meninggalkan Dia memanggil saya, Dia memegang saya dengan begitu ajaib, sehingga saya akhirnya kembali kepada Dia dengan cara Dia yang sungguh ajaib. Sehingga saya percaya Oma bahwa anak-anak Oma, hati mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan akan memanggil mereka apapun caranya. Amin. Tuhan mau mereka selamat. Karena tidak punya ada jalan lain. Tidak punya ada jalan lain atau cara apapun. Kalau ada cara yang lain, pasti Tuhan akan memberitahukan itu. Tapi karena tidak punya jalan lain selain jalan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan kita, itu yang membawa kita di surga. Amin. Karena tidak mungkin, Oma, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan misalnya ada jalan lain. Hanya Dia yang datang dari surga, Dia yang tahu jalan ke surga, Dia yang akan membawa kita ke surga. Karena tidak mungkin kita ikut orang yang tidak tahu jalannya ke surga, Oma. Tidak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak tahu jalan ke surga membawa kita ke surga. Logikanya begitu, Oma. Jadi saya sungguh percaya bahwa saya berdoa. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa saya yakin dan percaya anak-anak Oma akan dipanggil lagi ke dalam kasih karunia anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Oke. Pak Ed, makasih Pak Ed. Pak Ed bisa dengar? Makasih Pak Ed. Halo. Pak Ed, ini sinyalnya mungkin tidak stabil ya tempat Pak Ed. Pak Ed bisa dengar? Oke, Pak Ed, putus. Oke, kita ke Ibu Nurul. Selamat malam Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ambon. Ya, Ibu Nurul Ambon. Ya, rupanya sinyalnya juga kurang stabil. Oke, kita ke AB. AB.
Abe, selamat malam Abe. Ya, Abe. Ya, sekali lagi Abe bisa dengar? Ya, nanti masuk lagi ya. Rupanya sinyal tidak stabil ini. Iya. Oke, kita ke Ibu Wulan. Selamat malam Ibu Wulan. Halo. Ya, selamat malam Ci Wulan. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, silakan Ibu Wulan. Iya. Halo Oma. Halo, selamat malam. Malam Oma. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Oma buat kesaksiannya yang sungguh luar biasa. Pasti bukan suatu yang mudah bagi Oma untuk melewati semuanya ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa untuk Oma. Amin. Dan Oma adalah seseorang yang sudah saya anggap sebagai Oma saya sendiri. Dan saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Oma. Setiap kali ketemu Oma tuh pasti kayak ketemu sama nenek sendiri gitu. Oh ya, aduh makasih Wulan. Iya Oma, dan setiap ketemu Oma itu Oma selalu bilang semangat, semangat dan semangat. Dan itu sesuatu yang luar biasa juga buat saya. Untuk Oma sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi Oma, Tuhan sangat mencintai Oma. Amin. Tuhan pasti punya rencana yang besar untuk hidup Oma. Pasti. Dan keluarga Oma dan anak-anak Oma semuanya. Ya. Tuhan selalu memberkati Oma. Ya. Udah, itu aja. Nanti jadi nangis. Iya, sama-sama Oma. Ya. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Cici Wulan. Bye. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Oke. Kita ke AB. AB. Ya, rupanya tempatnya AB ini sinyal lagi tidak stabil ya, putus terus. Oke, kita kembali ke ini. Ke Pak Joko Sutarjo. Joko Sutarjo, selamat malam Pak. Silakan. Selamat malam Pak. Malam, silakan Pak Joko. Iya, silakan. Tadi putus, silakan. Iya, tadi sinyalnya kurang bagus Pak. Ya, jadi saya telepon balik lagi. Iya, silakan. Saya bicara sama Oma ya. Boleh, silakan. Halo Oma. Halo, baik. Oma Lindo, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik. Ya Oma. Yes. Saya juga sangat diberkati dengan kesaksian Oma. Makasih, perjalanan hidup Oma sangat memberkati saya dan juga teman-teman yang ada di channel YouTube Bapak Yusuf Manugulu. Halo Oma. Halo. Silakan, lanjut. Ya, tetap semangat ya Oma ya. Ya, baik. Tetap semangat. Makasih. Terus berdoa menyembah Tuhan. Ya. Dan saya juga berdoa buat anak Oma yang meninggalkan Tuhan. Makasih. Untuk bisa kembali lagi ke Tuhan Yesus gitu. Terima kasih Pak Joko. Oma ya. Ya. Terima kasih ya Oma buat kesaksiannya. Sama-sama, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan berkati Oma. Shalom.
Ya, Shalom. Baik Pak Joko, Tuhan Yesus berkati. Oke, kita ke Ibu Nurul. Tadi putus ini. Ibu Nurul, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam, silakan. Puji Tuhan, saya ke Pak Yusuf dulu saya. Pak Ya, Yusuf, apa silakan. kabar Pak Yusuf? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya Mbak sangat Nurul gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Saya rasakan luar biasa kebaikan Tuhan Yesus Kristus kepada saya ini luar biasa. Amen. Saya sangat terasa. Apalagi saya sering mengikuti yang kemarin ada Bapak live yang tentang pujian dan penyembahan itu saya ikutin. Aduh, saya terasa sebagai kayak tubuh saya ini kayak disiram dengan Roh Kudus banyak sekali. Saya terasa jiwa saya begitu luar biasa. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Saya terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Yusuf yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya sudah bisa bersaksi di YouTube Pak Yusuf. Kemudian puji Tuhan sekarang saya sudah bisa melayani jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab semua setiap doa saya untuk menolong teman-teman yang mereka butuhkan. Amin. Ya, saya puji Tuhan. Terima kasih Pak. Saya ke Oma dulu ya. Selamat malam Oma. Selamat malam Ibu Nurul. Iya Oma. Puji Tuhan, haleluya. Kesaksian Oma luar biasa. Saya sangat senang sekali Oma. Kita menjadi anak Tuhan Yesus Kristus ini begitu luar biasa. Walau saya Oma baru, ibaratnya kalau dihitung dengan tahun, saya cuma baru 2 tahun saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi walaupun saya baru 2 tahun mengenal Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus kebaikan luar biasa dalam hidup saya. Amin. Saya percaya apa yang Oma rasakan juga yang saya rasakan saat ini. Tuhan Yesus luar biasa Oma. Saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian Oma. Semoga Oma cepat sembuh, terus diberikan umur panjang, sehat selalu dalam melaksanakan pelayanannya. Kemudian Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Oma. Haleluya. Amin. Ya, saya cuma bilang itu. Saya tidak bisa bilang dengan kata-kata sangat luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, begitu saja Oma. Shalom. Ya, baik. Shalom. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Ibu Nurul. Iya, shalom. Ya, shalom. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Iya. Amin. Terima. Ya, puji Tuhan. Oke, kita terima penelpon berikutnya, Ibu Indri. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam Bu Indri. Silakan Bu Indri. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar Bu Indri? Puji Tuhan. Iya. Ya, silakan. Luar biasa. Ya, perkenalkan saya anak dari narasumber malam hari ini Pak Pendeta. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya, saya anak dari Ibu Lindo ya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah boleh disaksikan oleh ibu saya pada malam hari ini. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar dalam hidup saya, gitu ya Pak. Artinya dengan kesaksian Mama malam hari ini, itu merupakan suatu power yang sangat besar bagi saya pribadi. Ya. Bagaimana Tuhan yang sangat ajaib itu, yang sudah juga mengubahkan hidup saya, ya, itu juga dialami oleh mama saya, Pak. Karena dari kesaksian mama saya tadi kan diceritakan bagaimana dia diajak ke Jakarta, ya, beberapa kali oleh saya sendiri. Ini saya nih yang ngajak beliau Pak waktu itu. Nah, ya, mengapa saya ajak beliau ke Jakarta, mama saya ke Jakarta? Karena saya merindukan
apa yang saya alami, ya perubahan yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan, itu dialami oleh mama saya gitu loh Pak. Nah, memang waktu beberapa kali waktu saya telepon mama saya, itu selalu dia menolak dengan banyak alasan. Ya, pokoknya banyak alasan. Nah, suatu ketika saya bilang, wah ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ini. Makanya saya langsung beli tiket, langsung informasikan ke mama, saya bilang, sekarang sudah ada tiket mama, segera berangkat. Ya. Nah, puji Tuhan ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Yeah. Nah, itu yang membuat mama ya boleh mengalami kasih yang sungguh luar biasa, yang begitu ajaib. Ya, yang mengubahkan kehidupan mama sampai hari ini, ya. Dan saya melihat begitu progres mama di dalam imannya kepada Tuhan. Bagaimana kehidupannya itu diubahkan. Kehidupan mama itu diubahkan yang dulu, ya, dia bilang dia mengenal Tuhan gitu, sama dengan saya dulu juga Pak. Ya, saya bilang ya saya melayani Tuhan. Jadi gini Pak informasinya, saya juga seorang pendeta, melayani juga Pak. Ya, melayani juga. Tetapi pelayanan yang saya lakukan dulu itu ternyata setelah saya berjumpa dengan Bapak rohani saya yang begitu membimbing saya dengan luar biasa, membuat saya mengalami suatu perubahan besar yang saya katakan tadi di awal itu Pak. Ketika Bapak rohani saya yang seorang hamba Tuhan itu mengajarkan kepada saya tentang apa itu roh, apa itu daging. Wow, amazing. Waktu beliau menjelaskan itu kepada saya, segala apa ya, saya itu ditelanjangi kehidupan saya. Waktu itu saya bilang begini, Tuhan, berarti selama ini saya tidak melayani Engkau Tuhan, saya bilang begitu. Karena begitu jelas pada saya waktu itu, saya melayani waktu itu ternyata pakai kekuatan saya sendiri, Pak. Gitu loh. Nah, itu yang membuat saya, wow. Nah, perubahan itulah ketika saya mengerti itu, saya bilang, Tuhan, saya pikir saya ini sudah dekat dengan Tuhan. Saya ini cinta Tuhan. Ternyata enggak gitu loh, Pak. Nah, itulah titik awal saya mengalami suatu perubahan, pertobatan, hidup yang baru, benar-benar saya mengalami itu, ya. Nah, itu merupakan titik awal yang membuat saya sampai hari ini, Pak. Oh, amazing. Progres yang luar biasa yang saya rasakan di dalam melayani Tuhan, Pak. Kalau dulu, Pak, ini saya sedikit bercerita tentang bagaimana saya dulu. Waktu saya masih menggembalakan, ya, saya kurang lebih 4 tahun, Pak, menggembalakan di sebuah sinode yang ada di Sulawesi Tengah sana, ya. Itu pelayanan saya waktu itu, Pak. Itu merupakan suatu beban bagi saya. Nah, itu kalau udah mulai mau mempersiapkan khotbah, Pak, untuk ibadah ya, hari Minggu. Aduh, itu kelihatan di situ bagaimana saya mengandalkan kekuatan saya, Pak. Itu buku meja kerja saya, Pak, itu penuh dengan buku, mulai dari tafsirannya, tafsiran Alkitab, sampai ke buku-buku yang seperti menggali isi Alkitab dan renungan-renungan yang lain. Itu numpuk di meja saya, karena saya mau pilih, mau saring mana kira-kira nih yang cocok dengan ayat yang saya ambil ini. Nah, waktu itu ternyata saya bekerja, melakukan pelayanan persiapan itu, yang ada di sini itu saya menyiapkan untuk bagaimana khotbah yang saya siapkan ini jemaat saya itu senang gitu loh, Pak. Senang. Makanya kalau siapkan khotbah saya buka Alkitab, kalau ketemu dengan ayat-ayat yang tajam-tajam gitu loh, Pak ya, itu aku lewatin, Pak. Lewatin.
Nah, gitu ya. itu dulu. Nah, setelah saya bertemu ya dengan Bapak rohani saya ini, Pak, ya, yang membimbing saya dengan luar biasa dalam urapan Roh Kudus. Wow, amazing. Puji Tuhan. Hari ini, Pak, luar biasa. Luar biasa hari ini, saya mau bersaksi nih. Saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya. Sampai hari ini, Pak, saya membuka kelas belajar Alkitab secara online, Pak. Oh, haleluya. Luar biasa. Ya, itu kelasnya udah banyak, Pak. Ada kelas Amerika. Ya. Ada kelas Malaysia. Ada kelas Papua. Iya. Iya. Ada kelas Pekanbaru. Ada kelas Mayua. Nah, ini bertambah lagi. Dahsyat Tuhan Yesus. Iya. Kelas Papua itu akan bertambah lagi, Pak. Jadi ada dua kelas nanti besok dimulai kelas yang baru itu, Pak. Nah, saya menyaksikan dengan sendiri terheran-heran. Saya bilang, amazing Tuhan, thank you. Saya bilang begitu, Pak. Karena apa? Saya melihat waktu saya mengajar kelas belajar Alkitab secara online itu, Pak. Itu di tangan saya itu cuma Alkitab doang, Pak. Saya ingat kemarin, berapa tahun yang lalu, itu kalau saya mau mengajar tentang Alkitab, itu itu harus penuh dengan buku segala macam di sana. Tapi hari ini, saya dibuktikan oleh Tuhan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak rohani saya. Bapak rohani saya bilang begini, Ibu Indri, Alkitab ini adalah milik Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang punya itu Tuhan, dan yang bisa untuk menerangkan ini, menyingkapkan semua rahasia yang ada di sini, cuma Tuhan. Wow, saya bilang, ya benar, Pak. Dan itu memang terbukti. Ketika dalam pelayanan saya, di dalam kelas belajar Alkitab itu, Pak, ya saya memang benar-benar cuma andalkan urapan Roh Kudus. Dan memang ketika dalam kelas-kelas itu, wow, dahsyat, Pak. Setiap kali Tuhan beri, disingkap semua. Disingkapkan semua. Setiap kelas yang ada itu luar biasa. Saya merasakan Tuhan ajaib banget gitu. Ya. Luar biasa. Tuhan ajaib menyingkapkan, Pak, rahasianya. Sampai yang kelas Amerika itu ya, Pak ya. Itu bilang begini, Ibu Indri, thank you, kata dia. Saya luar biasa. Ini kita bicara baru satu ayat, kok sudah mau habis waktu, Bu, kata dia. Karena saya bilang begini, Bu, kelas ini cuman 1 jam ya. Nah, waktu itu sementara berjalannya itu saya ingatkan beliau, saya begini, Ibu, waktu kita ini tinggal 1/2 jam loh. Dia kaget, dia bilang begini, Bu, jangan, aku pengen jangan cuma 1 jam, kalau bisa 5 jam. Saya bilang, waduh, kalau cuma ibu sendiri yang diajar, mungkin bisa kali ya. Tapi di belakang ibu itu udah antri, Bu, gitu saya bilang begitu, Pak. Nah, ini itu satu pembuktian yang luar biasa. Artinya, kembali saya mau berkata di sini, Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat baik. Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa dia datang supaya kita hidup, ya kan? Hidup yang seperti apa? Hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Wah, amazing. Saya di kelas belajar Alkitab itu, Pak, baru 1 ayat ini saya bilang coba buka itu. Ini akan digenapi dalam hidupmu, aku katakan begitu sama mereka, Pak. Kalau kalian masuk lebih dalam di dalam ini, saya bilang. Bahwa hidupmu di dalam sini artinya ada Tuhan di dalam kalian dan kalian di dalam Tuhan. Wow. Nah, jadi ini puji Tuhan malam hari ini saya terima kasih banyak ya Pak Yusuf ya, Pak Pendeta sudah memberikan ruang buat mama saya untuk bersaksi bagaimana Tuhan yang baik, yang ajaib, yang dahsyat itu bekerja memberikan keajaiban kuasanya kepada mama, bagaimana itu bisa terjadi. Wow, itu sulit untuk dipikir dengan logika ini, Pak. Ya. Luar biasa memang Tuhan Yesus. Ya, sudah jadi bilang, oh ini harus dioperasi.
teman-teman yang membutuhkan kelas, yang ingin juga pendalaman Alkitab, boleh chat kami ya, supaya nanti kami bisa arahkan untuk ke Ibu Indri, bagaimana kuasa Roh Kudus yang mengurapi beliau, sehingga banyak hal yang dahsyat yang bisa memberkati banyak orang. Dan Anda silakan kalau ingin memperdalam tentang Alkitab bisa hubungi kami. Nanti kami bisa arahkan untuk ke Ibu Indri ya. Jadi kita semakin kaya di hari-hari yang terakhir ini, kita semakin dahsyat memahami tentang Alkitab. Ya, silakan Bu Indri dilanjutkan. Ya, baik Pak Pendeta. Ya, saya saking bahagianya Pak ya, ini nggak tahu lagi mau berkata apa lagi nih Pak. Iya. Terlalu bahagia sih. Ya nggak tahu lagi mau bilang apa ini Pak. Ya cuma puji Tuhan, biasa, ya. Puji Tuhan, ya puji Tuhan, thank you Lord gitu Pak ya. Wow, dahsyat, amazing, ya. Amin. Ya mungkin itu aja ya Pak. Baik. Makasih banyak Pak. Ya, saya senang dengan channel ini Pak. Terima kasih dengan segala pengajaran dari Bapak Pendeta ya di dalam channel ini. Amin. Ya, terima kasih. Makasih Bu Indri. Oke. Teman-teman, begitu luar biasanya kesaksian yang diberikan oleh Oma Lindo. Dan bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian ini dan ingin berbagi kasih kepada Oma Lindo, ya silakan di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Ya, kita harus saling mendukung terhadap orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan, apalagi orang-orang yang usia sudah lanjut, tapi semangatnya begitu luar biasa, ingin terus menjadi saksi Tuhan, ingin terus bicara tentang kuasa Tuhan, ingin terus bicara tentang kebaikan Tuhan. Ayo teman-teman kita dukung. Anda yang diberkati, silakan nomor rekeningnya kami sudah taruh di bawah layar deskripsi. Ya, silakan Anda bisa salurkan persembahan Anda di situ. Ya, atas nama Lindo Pomato. Oke teman-teman, mungkin segini dulu yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, dan doa kami buat Anda semua, dan juga terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di dalam link ini, dan kita berjumpa di doa pagi hari esok jam 5.30. Oke, cukup sekian dulu karena waktu kita sudah cukup larut malam dan usia Oma juga sudah cukup lanjut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semuanya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.